Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi sebelumnya ini ada sedikit intermezzo teman-teman. Jadi dari kemarin mungkin ada yang kurang keras untuk volumenya. Jadi bukan volume dari handphone teman-teman yang rusak ya, tapi ya suara saya memang agak sedikit pelan karena lagi agak serak tenggorokan karena memang lagi batuk teman-teman, ada batuk dan pileknya, jadi bapil ini memang agak sedikit mempengaruhi kualitas suara gitu ya, jadi kurang besar, tapi mudah-mudahan masih bisa kedengeran lah gitu, tinggal ya wayahna untuk beberapa hari ini agak dikencengin aja volumenya karena ya saya juga tidak bisa teriak-teriak gitu ya, jadi ini sudah maksimal, tapi mudah-mudahan masih bisa jelas penyampaian yang saya coba sampaikan. Nah ini juga teman-teman ada hal yang menarik di hari ini ya, ada satu kejadian unik sebetulnya ketika Nick Kuipers diwawancara mengenai ya pertandingan menuju ke ACL 2 Kamis mendatang gitu menghadapi Lion City Seller. Jadi ketika ditanya ya bagaimana harapannya gitu ya di pertandingan yang akan datang, kalau Nick Kuipers mengatakan bahwa kami butuh supporter atau kami butuh bobotoh memadati si Jalak Harupat, karena bagaimanapun juga walaupun kemarin menghadapi Persebaya kita menang, tapi serasa ada yang kurang lah, tidak ada dukungan yang biasa kita rasakan katanya, yang mana atmosfernya pun ya bukan seperti main bola. Jadi ya mudah-mudahan lah, kalau di Liga 1 kan memang kita sendiri tahu tidak boleh ada penonton, tapi di ACL 2 ini seluruh pemain menurut Nick Kuipers bukan hanya dirinya saja yang menginginkan kehadiran bobotoh atau si Jalak Harupat ingin penuh, tapi beberapa pemain lainnya seperti Kapten Maklok yang mana mengatakan bahwa ya inilah saatnya kita raih poin di kandang. Ini juga saat yang baik di saat ya kepercayaan diri semua pemain bagus, lalu juga mentalitas pemain juga baik. Jadi ditambah untuk dukungan supporter yang positif juga, ini akan menambah daya juang dari skuad Persib Bandung. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman bobotoh bisa memadati si Jalak Harupat untuk memberikan semangat Persib Bandung berjuang di ACL 2 memperoleh poin pertama atau 3 poin perdana di laga kandang gitu ya, menghadapi Lion City Seller teman-teman. Sehingga ya untuk target lolos dari babak penyisihan grup ini bisa terlaksana lah, minimal ya lolos dulu baru kita pikirkan target selanjutnya gitu kira-kira. Nah ini juga wawancaranya lumayan lah, nanya ini nanya itu, tapi ketika ada yang nanya bagaimana tanggapan ya Anda gitu, maksudnya bagaimana nih mengenai David Da Silva, katanya ini kok ya belum main atau memang cederanya apa. Nah di sini mungkin agak sedikit tidak nyaman gitu ya ketika ditanya itu. Jadi menurut Nick Kuipers ya perlu diingat kalau memang betul kalau DDS atau David Da Silva ini di musim lalu itu menciptakan kurang lebih 30 gol. Jadi ya menjadi satu striker yang berpengaruh untuk Persib Bandung gitu ya, sehingga menjadi juara, sehingga ya Persib Bandung ada di papan atas. Namun ya musim ini jangan lupa walaupun tanpa DDS ya Persib Bandung kan menjadi satu tim yang tersubur dan bisa mencetak beberapa gol juga tanpa DDS katanya. Jadi ya tolonglah jangan bahas DDS terus atau jangan bahas David terus. Masih banyak pemain Persib Bandung yang berkualitas yang bisa menggantikan perannya katanya. Nah ini kemungkinan kalaupun Nick Kuipers bukan hanya Nick Kuipers menurut saya gitu yang ditanya mengenai DDS terus, karena ya bagaimanapun ya
beberapa pemain pun mungkin kalau lagi diwawancara bukan ditanya tentang dia atau tentang tim secara keseluruhan, malah membahas pemain lain juga agak sedikit kesel tentu saja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ini juga buat teman-teman yang mungkin mau nanya ke depannya ya dipilih-pilih dulu saja pertanyaannya. Tapi ya sejauh ini ya tidak ada masalah. Jadi Nick Kuipers tadi juga tidak terlalu ya mengambil pusing lah, hanya menjawab apa yang menjadi concernnya saja. Jadi menurut dia Persib Bandung bukan hanya David da Silva saja, masih banyak pemain berkualitas yang bisa mencetak gol, yang bisa menggantikan peran dari DDS. Sudah, katanya gitu aja. Jadi ia tidak menanggapi masalah cedera, masalah apa yang dialami DDS itu tidak ditanggapi gitu ya. Jadi mungkin ya biarinlah itu urusan tim medis dan manajemen saja. Jadi bukan masalah pemain yang harus mengomentari, teman-teman. Nah, ini buat tidak lama setelah Nick Kuipers mengatakan itu, Persib Bandung juga kan langsung ada di official statementnya, itu di Persib Apps, teman-teman bisa baca atau tidak di website persib.co.id. Di sini mengatakan bahwa ya manajemen mengabarkan kabar baik. Menurut dokter Persib ya keadaan 3 pemainnya yang dari mulai Rezaldi Hehanusa ini sudah mulai membaik, walau memang harus terapi dulu gitu ya sebelum gabung dengan skuad Persib Bandung untuk latihan, apalagi belum bisa dimainkan di ACL 2 maupun di Liga 1. Ya kita tunggu waktunya, tapi prosesnya semakin baik. Lalu David da Silva juga ini memang untuk hasil MRI-nya atau hasil lab dulu darahnya baik, tidak ada masalah dengan darahnya, tidak ada masalah dengan badannya, tapi ya besok harus dicek lab lagi untuk secara keseluruhan. Jadi memang ya ini nggak tahu nih apakah kan DDS bilangnya sakit ini di sini. Nah, ini mungkin apakah memang benar atau tidak, tapi ya kita doakan saja yang terbaik lah. Tapi kalau lihat DDS latihan atau memang dari pernyataan Bojan Hodak atau pernyataan manajemen Persib Bandung juga ya sebetulnya tidak ada masalah gitu ya dengan DDS, baik-baik saja gitu ya, latihan sudah bisa. Bahkan ya menurut dokter Persib juga, Dokter Raffi Gani, ya kalau besok Bojan Hodak mengatakan bisa memainkan atau ingin memainkan David da Silva, ya kita juga kasih rekomendasi, karena sebetulnya DDS bisa main, teman-teman, melawan melawan Lion City Seller besok di ACL 2 ataupun sebetulnya laga kemarin bisa. Namun memang ada beberapa catatan gitu ya, yang paling utama adalah yang masih belum bisa dimainkan full time atau belum bisa main sepanjang 90 menit. Nah, ini jadi satu catatan juga, kalau memang dimainkan ya berapa menit yang akan diberikan oleh Bojan Hodak. Tapi kalaupun ya belum bisa dipertimbangkan lah, menurut dokter Persib juga masih belum ada titik terang apakah memang sudah full boleh main atau tidak. Tapi ya kita tunggu untuk komunikasi dengan Bojan Hodak dulu lah besok. Kalau memang hasil dari lab DDS ini oke, tidak ada masalah juga ya. Tapi kalau DDS masih ngerasa sakit katanya, ya itu tergantung Bojan Hodak, karena kalau dari fisik kelihatannya sehat gitu ya. Ya mangga aja lah, nanti kita lihat update-nya bagaimana. Ataukah ini bagian dari strategi agar ya pihak lawan nggak tahu nih apakah DDS main atau tidak gitu ya. Tapi ya kita juga turut kegocek lah kalau gini caranya gitu ya, apakah memang benar atau tidak. Tapi kalau cedera, DDS sama sekali tidak cedera, teman-teman, hanya mengeluhkan satu penyakit saja, tapi yang belum jelas gitu ya penyakitnya apa. Nah, ini terakhir mungkin sekali lagi buat teman-teman yang masih belum bisa masuk ke akun Persib Apps untuk membeli tiket Persib gitu ya menghadapi Lion City Seller besok di ajang ACL 2, sekali lagi mangga di logout dulu atau keluar dulu saja. Yang masih reconnecting itu dikeluarin dulu saja, di logout, lalu
login lagi atau masuk lagi dengan nomor telepon dan email yang sama. Nah, ini ada juga yang nanya, Kang, saya alamat emailnya sudah lupa atau yang nomor teleponnya sudah rubah katanya karena hilang. Bagaimana solusinya? Nah, ini sebetulnya ada apa ya? Ada beberapa solusi, tapi saya kasih dua solusi yang cepat aja biasanya, teman-teman. Yang pertama, kalau ada di wilayah Bandung Raya, lebih baik langsung datang ke Sulanjana gitu ya, ke kantor PT PBB dengan membawa kartu identitas yang asli, dan orang itu yang harus datang sendiri gitu ya. Kita datang sendiri, bawa identitas mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore, itu datang langsung ke Sulanjana. Tapi kalau yang di luar kota Bandung, apalagi yang jauh-jauh, ini bisa langsung hubungin CS-nya saja, tapi via WA ya, tidak bisa ditelepon. Jadi di WA dulu saja, nanti ada chatbotnya di situ, sesuai nomor yang ingin dikeluhkan, apakah tiket atau ada customer service atau bagaimana. Nah, ini tinggal ditulis saja nomornya yang ingin layanan yang ingin kita nikmatin gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan segera selesai, karena tidak bisa kalau memang emailnya lupa ya, tidak bisa lupa email. Tapi kalau passwordnya yang lupa bisa gitu ya, tapi kalau emailnya yang lupa ya tidak bisa, teman-teman. Dan begitupun kalau nomor WA-nya sudah berubah ya tidak bisa juga mengganti, walaupun email sama nomor teleponnya beda, itu tidak bisa. Jadi harus menghubungi CS dulu atau langsung datang ke kantor di Sulanjana gitu, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan sekali lagi punten pisan, suaranya memang agak sedikit kecil karena saya juga memang lagi batuk gitu ya. Jadi tidak bisa agak terlalu keras, teman-teman, punten pisan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.